saudara di dunia pun saya harus ingatkan, saudara di dunia ini hanya sementara. Yesus naik ke sorga karena dia ingat kita, saudara. Mungkin dengan bahasa yang sederhana, kalau dia nggak ingat kita, untuk apa dia setelah naik ke surga harus datang kembali ke dunia? Dia naik ke surga mempersiapkan tempat rumah bagi kita. Kalau apa yang dia siapkan sudah selesai, maka dia akan datang lagi. Secara manusia sederhana pemikiran saya, kok begitu lelahnya Tuhan itu? Kok begitu sampai sebegitunya memperhatikan kita, melakukan apapun untuk kita? Dia naik ke surga, dia siapkan tempat, setelah tempat selesai dia datang kembali. Siapa saya, siapa saudara? Tetapi firman-Nya harus digenapi, bahwa dia naik ke surga untuk memenuhkan segala sesuatu. Pertama, ya, memenuhkan kebutuhan kita akan tempat tinggal yang kekal. Katakan amin. Memenuhkan kebutuhan kita akan tempat tinggal yang kekal, yang abadi, yang tidak 10-20 tahun saja, yang tidak hanya 100 tahun, kekal. Pertama. Kedua, saudara, kebutuhan kita akan apa? Ya, sehingga dia harus naik ke surga. Selain sorga, kebutuhan kita akan sorga, tempat tinggal yang kekal. Yang kedua, kebutuhan kita akan rasa tenang. Kebutuhan kita akan damai dan sejahtera. Coba kita maju sedikit dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Saat dia naik ke sorga, dan sebelum dia naik ke sorga, sebelum dia berpisah dengan murid-muridnya, tinggalkan murid-muridnya, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu atau bagimu. Haleluya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau engkau kekurangan, urusanmu adalah cari uang bekerja. Amin. Tapi di tengah-tengah kekuranganmu, kalau engkau gelisah, engkau takut, itu bukan masalah semata-mata masalah karena tidak ada uang. Itu harus engkau selesaikan problemmu dengan Tuhan. Karena apapun keadaan kita, mestinya seharusnya tidak membuat kita takut dan gelisah. Kalau saudara sakit, urusan kita adalah ke dokter, bukan cari obat. Tetapi ketika di tengah-tengah rasa sakit ada ketakutan, kegelisahan, maka yang engkau perlukan bukan obat. Apa saudara? Tuhan. Jadi itulah sebabnya ketika dia naik ke surga, dia sebelumnya katakan, ku tinggalkan bagimu damai sejahtera. Kalau damai sejahtera ini bergantung dengan situasi dan kondisi di dunia ini, tidak pernah ada situasi yang sepenuhnya bisa mendatangkan, memberikan damai sejahtera di hati kita. Damai sejahtera itu yang sesungguhnya hanya datang dari Tuhan, ya, terpancar dari hati kita, dari hati yang paling dalam. Roh Kudus yang bekerja, Yesus yang berikan. Jadi saudaraku, orang Kristen yang diberkati Tuhan, yang bisa mampu menangkap, memaknai arti kenaikan Yesus, dia akan hidup dalam damai sejahtera. Karena dia menyadari bahwa Kristus telah naik, dan dia sangat menyadari Kristus telah memberikan, meninggalkan damai sejahtera buat dia. Damai sejahtera yang ada dalam diri kita, yang dia berikan, tidak bergantung ditentukan saudara banyak uang atau sedikit uang. Tidak bergantung dengan saudara sakit atau sehat. Tidak bergantung dengan apapun. Saudara, sebab apa? Damai sejahtera yang dia berikan berbeda dengan yang dunia berikan.
Dan dalam ayat ini katakan ya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Yesus mengatasi segala-galanya karena dia berada di tempat yang maha tinggi. Janganlah gelisah, gentar hatimu untuk hal apapun, karena semua ada yang mengatasi, yaitu Tuhan. Itu yang kedua. Jadi kebutuhan kita akan damai sejahtera, ya. Jadi jangan gentar, jangan gelisah. Yang ketiga, yang terakhir adalah dia naik ke surga untuk memenuhkan kebutuhan kita akan apa? Akan Roh Kudusnya. Ini yang terakhir. Yohanes 16 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, lebih berguna sekali lagi bagi kamu. Sekali lagi dari ayat ini pun ditampilkan Yesus begitu memikirkan kita. Dia selalu melakukan apa yang berguna, lebih berguna bagi kita. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi atau tinggalkan mereka murid-muridnya naik ke surga. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur, ini bicara Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia naik ke surga untuk memenuhkan kebutuhan kita akan Roh Kudusnya. Sebab apa? Kalau dia tidak pergi, Roh Kudus tidak datang. Itulah sebabnya setelah kenaikannya, maka murid-muridnya menanti-nanti dalam doa 10 malam. Sehingga setelah 40 hari Yesus menampakkan diri, dia naik ke surga. 10 hari kemudian tibalah hari Pentakosta. Kisah Rasul pasal yang kedua. Lalu saudara, kenapa saya menggunakan kata atau istilah kebutuhan kita akan Roh Kudus? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini rindu hidup benar pertama. Dan kita tidak mungkin mampu bisa hidup benar kalau gak ditolong, dikuatkan, dimampukan oleh Roh Kudus. Saya bisa bacakan hal itu dalam Yohanes 16 ayat 13. Ya, ayat 13 ya, ayat selanjutnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kemana? Ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang memampukan, membimbing, memimpin, menuntun, memegang tangan kita sehingga kita tetap berjalan dari kebenaran kepada kebenaran. Katakan amin. Roh Kudus yang memampukan. Ada banyak hal dalam kekristenan kita, hal-hal yang sifatnya prinsip mendasar, kadang kita nggak mampu kerjakan. Kenapa? Kadang kita kurang memberi kesempatan Roh Kudus membimbing, menuntun, memimpin jalan hidup kita. Kita kadang mau melakukan sesuatu, tapi kita ini lemah. Yang perlukan apa? Roh Kudus. Makanya saya katakan Roh Kudus itu adalah kebutuhan kita untuk hidup kita sehari-hari. Lalu yang kedua, bicara tentang Roh Kudus, saya menggunakan istilah kebutuhan kita akan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini sementara menuju kepada kebinasaan. Sebelum kebinasaan akhir dari segala sesuatunya ini, ya, firman Allah mencatat akan datang masa yang disebut masa aniaya besar, antikristus. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sebelum sesaat kemunculan antikristus, gereja ini akan disingkirkan. Nah, saya katakan bahwa dia telah naik ke surga untuk memenuhkan kebutuhan kita akan Roh Kudus. Jadi saudara, gereja atau kita yang disingkirkan adalah kita-kita yang sudah mendapat bagian, ya, kebutuhan akan Roh Kudusnya sudah dipenuhi oleh Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 14 di sana menyatakan, dan kepada wanita itu, perempuan itu, yaitu gereja kita, diberikan
diberikan 2 sayap burung nasa. Itu dalam Wahyu 12 ayat 14. Yang ini menjadi satu gambaran bahwa 2 sayap burung nasa ini 2 bagian kita mendapat 2 bagian dalam pencurahan Roh Kudus. Bukankah Elisa ketika Elia hendak naik ke sorga, apa permintaan Elisa? Biarlah aku mendapat 2 bagian dari rohmu, enggak yang lain. Kenapa? Elia tahu itulah kebutuhan yang utama, yang pokok sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang nabi Tuhan. Gereja yang diperlengkapi dengan 2 sayap burung nasa, gereja umat-umat Tuhan yang sudah dipenuhkan kebutuhannya akan rohnya, penuh dengan Roh Kudus, maka dialah yang akan disingkirkan, terbang dengan 2 sayap burung nasa. Jemaat Tuhan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi lengkaplah sudah kehidupan kita. Baik bicara tentang kehidupan kita sementara di muka bumi ini, maupun terlebih nanti setelah kita tinggalkan dunia ini. Semuanya sudah Tuhan siapkan, sediakan. Semuanya Tuhan sudah penuhkan. Jangan kurangi apa yang Tuhan sudah penuhkan dengan sikap hidup kita. Syukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dia telah naik ke sorga dan dia berjanji akan datang kembali. Kenapa dia tidak hanya sekedar memanggil anak-anaknya? Kenapa dia harus datang menjemput kita nanti kelak? Karena dia mengasihi kita. Sidang jemaat Tuhan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sekali lagi dia naik ke surga untuk memenuhkan segala sesuatu. Kalau saya bicara tentang 3 hal ini yang utama, lalu untuk hal-hal yang bersifat kebutuhan materi, sangat yakinlah kita bahwa itu menjadi urusan juga sesuatu yang pasti Tuhan pikirkan. Dalam Roma pasal 8, tidak perlu kita baca ayatnya, di sana katakan, kalau dia telah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, apalagi hal-hal yang lain. Amin, saudara. Kalau putranya yang tunggal saja dia sudah anugerahkan, apalagi cuma sekedar masalah-masalah kecil, kerinduan-kerinduan kita kecil, masa depan kita, cita-cita kita, apa yang baik, bermanfaat buat kita, bermanfaat untuk kita melayani Tuhan, bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, yakinlah Tuhan akan memenuhkan segala sesuatunya. Amin firman Tuhan. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu dari saat ini sampai selama-lamanya. Tilik satu persatu keluarga lepas keluarga yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online pagi hari ini. Berkati jemaatmu yang sudah mengambil bagian juga di gereja melayani Tuhan. Terpujilah namamu dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur oleh sebab segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari semuanya mengangkat kedua belah tangan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Turunlah dan terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih dan sayang dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, damai dan sejahtera dari Roh Allah yang kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai dia datang kembali menjemput kita ke tempat yang dia sudah siapkan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.